Saya Nindya Yusuf dari kelas PIM 4C NIM 1910121091. Kita akan menguji uji T satu sampel dengan menggunakan SPSS. Soalnya itu, jika diketahui nilai rata-rata ujian statistika adalah 67 dengan simpangan baku 14, suatu metode pembelajaran baru dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa. Setelah diberikan tes kepada 13 mahasiswa, diperoleh rata-ratanya 71 dengan simpangan baku 11. Apakah Anda bisa mengatakan bahwa harapan untuk meningkatkan kemampuan siswa terpenuhi? Jadi, sebelumnya kita tulis variabel view dengan nama itu hasil. Type tidak diganti, desimal diganti dengan 0. Label kita tulis dengan hasil. Folius kita tidak ganti, missing juga tidak diganti, columns juga tidak diganti. Setelah itu kita ke data views. Hasilnya yaitu kita tulis angka-angkanya yaitu 60, 77, 40, 95, 70, 45, 55, 73, 60, 90, 47, 81, 84. Setelah itu kita ke analyze. Setelah analyze kita ke complements means. Setelah itu di one sample t-test, dan hasil kita ganti ke sebelah kanan. Setelah itu kita tulis OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya itu one sample statistik, one sample test. N-nya 13, min-nya 67,46, standar deviation 17,784, standar error min 4,932, T 13,677, DF 12, sigma 0,0, min diferensi 67,462, lower 56,71, upper 78,21. Karena sigma kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Oke. Contoh soal kedua yaitu uji T 2 sampel berpasangan. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG, sebagian metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika dalam rangka uji coba terhadap efektif atau keampuhan metode baru itu dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis. 0 yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa jurusan akuntansi PNB. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 5 mahasiswa. Gunakan taraf kepercayaan 95% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Jadi kita ke variabel view dulu. Di bawah ini kita tulis sebelum, type-nya tetap itu, desimal diganti dengan 0, label ditulis dengan sebelum,
values tetap itu, missing tetap itu, columns tetap itu. Setelah itu di bawah sebelum kita tulis setelah, desimal kita ganti dengan 0, label ditulis dengan setelah. Setelah itu ke data view, kita tulis sebelum angkanya itu 78, 60, 55, 70, 67, 57. Setelah itu setelahnya 75, 68, 59, 71, 63. Setelah itu kita ke analyze, complements, favorite sample tetes. Setelah itu sebelum kita pindahkan, setelah kita pindahkan, klik OK. Mohon tunggu sebentar karena prosesnya agak lama. Jadi menjadi n-nya 5, correlation 0,941, sigma-nya 0,17, min-nya min 3,200, standard deviation 4,324, standar error min 1,934, lower min 8,569, upper 2,169, T-nya min 1,655, daftar DF-nya 4, sigma-nya 0,173. Karena sigma lebih besar dari alpha, maka H0 diterima. Jadi yang ketiga kita akan menguji uji T 2 sampel independen. Soalnya yaitu dosen statistika ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistika antara PAI kelas 4C dan 4F. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 5 mahasiswa pada masing-masing kelas. Jadi kita ke variable view, kita tulis hasil setelah itu desimalnya 0, hasil ujian, setelah itu kelas, desimalnya 0, kelas, kita tulis kelas, nilai kelas, kita ganti, kita tulis 1 kelas PAIC, 2 kelas PIF. Oke. Setelah itu data view,
nilai hasilnya itu 85, 75, 90, 80, 95. Setelah itu 82, 60, 45, 93, 88. Setelah itu kelas kita taruh, klik 1, maaf 1 sampai di nomor 5. Satu sampai di nomor 5. Setelah itu 2 sampai di nomor 10. Oke. Setelah itu kita ke analyze this complements, terus independent sample test. Nah, ujian yang kita akan pindahkan yang nilai kelas kita pindahkan ke bawah. Setelah itu definition grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2, klik continue, klik OK. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, ini proses. Jadi N-nya untuk kelas PIC itu 5, kelas PIF 5, min-nya untuk kelas PIC itu 85,00, untuk kelas PIF min-nya itu 73,60, standard deviation untuk kelas PIC 7,96, untuk kelas PIF standard deviation-nya itu 20,354, standar error min untuk kelas PIC itu 3,536, kelas PI4 standar error min itu 9,1303. Jadi F nya 7,826, sigmanya 0,23, T nya untuk PIC 1,67, untuk PIF sama dengan kelas C. DF nya untuk PIC 8, untuk PIF 5,180, sigmanya 0,277 untuk PIC, untuk PIF 0,294, min deviation-nya 11,400 dan PIF nya 11,400, standar error-nya sama. Learn-nya untuk PIC min 11,119, untuk PIF min 13,442, untuk populer untuk PIC 33,919, untuk PIF 36,24. Karena sigma lebih besar dari alfa, maka HO diterima. Oke. Baik, yang keempat yaitu uji square satu sampel. Soalnya itu sebuah distributor alat penggilingan padi membagi pasar menjadi 4 wilayah A, B, C, dan D. Ada informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada setiap wilayah.
Untuk membuktikan pernyataan tersebut, diambil 40 arsip sebagai sampel. Jadi kita ke variabel view, kita tulis wilayah, setelah itu desimalnya kita ganti 0. Setelah itu kita tulis wilayah desa, wilayah kota, dan volume-nya kita ganti, kita tulis 1 A, labelnya A, 2 labelnya B, 3 labelnya C, 4 labelnya D. Oke, kita klik OK. Setelah itu di bawah wilayah itu frekuensi. Desimalnya diganti dengan 0. Kita tulis data frekuensi, namanya tetap, valuesnya tetap itu. Setelah itu kita ke data view. Nah, untuk wilayah kita tulis wilayah A, B, C, D. Untuk frekuensi kita tulis 6, 12, 14, 8. Setelah itu kita ke data weekchest. Setelah itu kita klik weekchest by. Setelah itu frekuensi kita pindahkan ke atas. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita kembali ke analyze. Setelah analyze non-parametric test, kita klik legislative dialog. Setelah itu klik Chi-square. Setelah Chi-square, wilayah kita pindahkan ke atas. Setelah itu kita klik OK. Mohon ditunggu beberapa. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Chi-square-nya 4,0000, DF-nya 3, Einstein sigma min 0,261. Karena sigma lebih besar dari alfa, maka HO diterima. Oke.